Retan sebuatan gula murjaki erek makin ngaji tentang fikih merosaki dari kitab Sulam Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang faslun fin najasah. Debak ke pembahasan tentang najis, banyak najis. Najis nikah tentang najis penting kagui kita pahami, sebab dari sebagian dari kita kadang banyak orang nikah enteng ke najis. Enteng kadang karena mungkin faktor tak oning atau oning merasa separuh, atau mungkin oning keng enteng lagi. Karena urusan najis ini kan ternyata bisa berdampak fatal kepada ibadah-ibadah kita, terutama yang sifatnya ubudiyah, ibadah. Karena kenika adalah syarat sebelumnya ibadah agar kita kondisi kita suci, badan, pakaian, tempat. Bahkan dari najis kenika bisa aja berbagi gula bimbingan nikah tusa. Nikah deki bakal disebut deki nikah to. Sekocak najis ini kan apa? Deguna para ulama, najis nikah berdua. Dikatakan bahwa an-najasah dari segi pengertian najis nikah beda najis zahir, beda najis batin. Najis batin nikah penting juga. Daguna para ulama, najis batin nikah lebih melarat cara abersen nyecen etebeng najis zahir. Wan najasatul batin kathira. Najis batin, najis dalam nikah banyak. Di antaranya adalah najasatul i'tiqad, yaitu adalah najisnya i'tiqad, keyakinan kaula buat panjenengan. Napa najis? Contoh, keyakinan kita tentang ketuhanan kelero. Benih iman ke Allah, tak iman ke kanjeng Nabi, tak iman dekat para nabi-nabi berkitab-kitab Al-Quran, maka kenika termasuk secara i'tiqad deguna ulama termasuk najis. Karena Allah pun ajabu innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik nikah najis, benih najis dohirnya, tapi najisul i'tiqad, najis batin. Jika salah setong najis batin, alhamdulillah lebih panjenengan i'tiqad parengin tak najis karena lebih beriman ke Allah, iman ke kanjeng Nabi, terus cekak iman ini. Di antara juga najis batin nikah setuju najis batin nikah kulluha adhaim wa syurur. Setuju nikah termasuk urusannya besar dan sangat jelek. Setelah paling rajo, paling agung najis batin syirik, menyebutkan Allah kalaban makhluk. Di bawah kenika banyak cabang-cabang, di bawah itu najis batin. Di antaranya apa? Segunakan di ulama, paling raja nikah syirik, nomor 2 iki gak dito kemaksiatan kepada Allah. Hal-hal saya coba akajian apa? Setong al-hasad, dengki. Kemudian akajian juga al-kibr, iki gak dito sombong. Nomor 3 wal-hikad, dendam, dengki, iri, sombong. Dan tadi itu termasuk bagian daripada najasatul batin, najis batin. Walaupun eluar saja, tapi memang dalam nikah najis.
nikah tetap kudu yasai. Sebab dari najis batin nikah teretan sekalakuan dohir nikah bisa bareng tak eka terima bi Allah karena nikah derma ki kotor ki najis. Lah nikah jabuna para ulama lebih berat kanggo nyeceen najis sebatin etembang nyeceen najis sedohir. Sedohir ini kenapa najis dohir? Juga nabi ulama yang bagi telok. Setong najis mughallabah. Najis nomor 2 mukhaffafa. Najis seringan. Nomor 3 mutawassithah. Najis yang tengah-tengah antara berat bi demam tengah. Lekak itu pembagian najis para cerita perlu juga kau ini gula berpancingan. Sebab orang ini kamu ngenteng lagi karena najis digunakan jeng Nabi banyak pagi orang ini esek saya dalam kubur kebanyakan nikah adalah tidak hati-hati dalam urusan najis. Najis baik najis batin juga termasuk najis zahir. Pada Nabi berpancingan amin bagian lagian akan beli pasta akela ya bini iya penibul lagian belum najis pula bimdan pas akan beli bola nasum aing pasta akela mari tangkel lagi pelkot boleh kecelanan bisa lebih akhirnya akan kocok ketika akan becak mereka keselebur akhirnya najis dan tak kacopot kalau pakai tak buka pas asolat kisambung meskipun untuk saya buka kulaban panjenengan pas asolat solat tadi kata sah bentar kan nah kata terima tak sah secara hukum apa sebab dalam asolat jika tanah najis nikah najis. Kemudian saya kocak najis mughallabah ini kenapa? Najis mughallabah ini kan najis berat dalamnya CN ini kan bersyarat-syarat tertentu. Najis mughallabah ini kan mai kocak najis mughallabah karena dighala bi hukmiha karena berat dan hukum mai dalamnya CN. Contohnya apa? Jika itu agak dia najasatul kalbi wal khinzir. Najis pate bi najis dari celeng. Ini kan najis berat, pate bi celeng ini kan najis berat. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i ini kan pate najis, baik itu kena fisik kemudian apa namanya jainda pate temancon pate. Nah Pak Boy pun terkait kalau pate madhab Syafi'i ini kan najis, baik najis kalbus soid najis pate seegunaki kakui aburu ketika najis atau pate seyobu ngecompon orang-orang sekubu pate ngaring Cina yang orang Kristen kan dicompon kan budu pate cuma pate apa pokoknya nyama jenis pate nikah najis. Atau najis kalbun akur najis pate yang memang apa nyaman pate helder atau pate si galak pate galak iya segala itu lalu nikah murim kenika sami jadi sejina tak jina najis ini kan madhab Syafi'i makanya gula berpancingan oleh yobu oleh tetap pun babangumu tapi tak oleh setting bentak oleh ekonomi pate ini kan malet abut ini kata najis karena mun pate ini kan masih khilaf dalam kalangan ulama madhab 4. Kalau madhab Hanafi nikah pate dikatakan suci, Batanagaron dikatakan suci. Keng air coba nali ludahnya karuah najis. Membodoh orang yang kening ludahnya maka najis harus dibasuh 7 kali. Kemudian menurut madhab Maliki sama
juga suci, sama suci. Madzhab Syafi'i, madzhab Hambali mengatakan anjing itu najis. Kalau babi, khinzir, celeng, ketika ulama bisa dikatakan sepakat jumhur mengatakan najis. Banyak. Karena dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wahmul khinzir. Dan itu adalah banyak dalil-dalil dari para ulama tentang masalah babi atau celeng. Mun umpama beda orang ni kamu bupati tikel tak usah lupa keluar. Cile sapi. Mungkin lo kemarin beda cile sapi ni, cile orang beda kemarin. Ni kah cile bate. Cile bate ni kan najis. Anjing ni kah bate bi celeng. Kak dinto mana bi esetting otak bernyeting. Nika sebisa teti sebab najis mana bisa setong dari orang benar ben pate atau celeng kenika becah. Misalkan buat tenaga pate atau celeng becah, tanah aku lebih keren, ekisek maka najis. Atau kita yang basah anjing atau celeng kenika keren, aku lebih nyeting najis. Kota bersama-sama basah maka jelas pada najis. Jadi ketika mun pada kering, paten kering aku kering. Pas tanahnya orang senyeting kering maka tidak najis. Kor pada kering. Mun salah setong becah, atau lebih pada becah maka ketika najis. Ketika pon. Keman omong beda orang sing upate. Kor sabuk nang jauh tak masalah. Sabuk lagi alas, sabuk lagi tokol, kamar cek sabuk nang jompon. Mun sabuk nang jompon, nama boleh pas lebu kapor depor. Jika nikah rawan nanti akan terjadi banyak najis di dalam rumah. Wah nuruk orang ya. Ini kadang memang ada, tapi saya penting harus menjaga kesucian. Umpama beda orang kata mau berkata sambil copot, ingat tapi kesuciannya harus dijaga. Pereng dalam masih tak cilet, panjin dalam masih tak cilet, orang nggak boleh dalam masih tak cilet. Sebab kata ketika lapar bakun ngonyol, kenyang ngonyol cilet. Sehingga liurnya nyacak apa? Kan jilan kan nyol-nyol makin lapar, makin kenyang kan bakun. Jadi gagal. Takut ngajak-capan nih nggak mana dan gini. Dan itu maksudnya. Boleh dikatakan dalam setengah hadis, malaikat ini kata kira bakal masuk ke setengah rumah, menenggeroma ketika ada suratul kalbi, bede kembera pate. Nama boleh pate. Udah kumpul paten di dalam jempol. Malaikat atau berahmat tak kira turun dan kenika mun beden nang jompon orang kenika orang Islam dalam jompon bede kembera paten. Napa boleh pas bede paten. Kembera ini kan bisa menghalangi turunnya rahmat dari Allah. Kon sikil sahabat dan sahabat pun. Kon nikah najis paten. Ben ikut cuma batek najis bogol lado bi buduan batek atau dari kawin silang embi esake batek ketika pas ngandung jadi apa nak pak batek embu embi pas lahir maka kenika juga dan termasuk najis walaupun bentukun bentuk embi. Elok na lalakapan pate bahmuan bi buatan ngalakam buun bi kenika najis walaupun bentuk ngambi aneh kawal tadi otakmu salah setong begitu juga dengan celeng ini kan najis mogol lada mon beda orang ikening najis pate berceleng cara membasuh ini kan kotu becoen petong kale salah setong dari betong kali kenika
campur kalaban debu sesoceh. Misalkan gini nikah, misalkan gue doreng cilet, atau gini cilet. Nikah deki dalam nyoceen para tetan. Aku koi aing abu lu ada aing leko karma sesoceh campur abu maka deki nikah yosoen nikah ceriting meletak ngaleh ngakui napa pun pen ursut seram ngakui aing saya campur bi debu sekalian terus bersih seram mereka nikah deki buru seram ngakui si bersih petong kaleh salah setong aku umpama petong kali campur debu tak masalah dia tambah makan deki siram maksudnya membelum kali pokok minimal petong kali karena ini ketentuan hadis kenapa campur kala berdebu ini salah satu hikmah bahwa mukjizat Nabi bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata kebanyakan umum manusia. Kenapa? Karena dalam air liur batek nikah ternyata ada mengandung penyakit cacing pita yang di situ tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia, tapi bisa dideteksi dengan alat bahwa bekas nikah banyak cacing-cacing pita yang tidak akan mati kecuali dengan debu. Jika salah satu hikmah syariat. Meskipun sabun, soklin, baiklin, sikat, kudut, angku soklin apa ngabi sabun tak bisa mati, tak bisa suci. Ini ketentuan, ini mak bisa jadi pun soklin lah ngabi sabun mak bisa suci, tak bisa. Kau tu ngakui abu, bukan pasir abu, turap jadi padan apa nyaman debu, campur dengan abu bersih nggak kan kemudian dicampur. Kemudian mun umpama bode banjir saya mandi mah menanjung mun bode banjir raja pak mandi mah bersih kan lebih orang apa helanyo bi banjir artinya mah mundut air nak nikah pas langsung sampai nak banjir murdut mon bersih akhirnya kisah cek mas kui baik bersih ini kan cara nama kan ego cak mugol lah toh karena dalam nyocen berde cara khusus kau tengah kenikah tak cukup kalau seram walaupun soklin eri itu tak cukup kau tu kui kalau tanah lembu yang suci kon ini kan najis mugol lah toh makan cuma sama mana mereka kek sama mereka kek bah lokal maka sama juga di dalam bekas gigitan kenika lokana tetap disucikan disiram dengan itu tak kau tuh kalau abu pakai kurudut enggak artinya tetap disiram dibersihin dulu bekas-bekas apa namanya itu bekas-bekas gigitan bersihin juga ada bersihin pada ki seram kalaban aing se leko aing se campur kalaban tidak debu tak butuh congkel punya repahin buang payoker pas buang dan cukup disucikan itu karena itu ada penyakit yang nanti bisa mati kalau kita terkena debu itu aturannya begitu sami walaupun pereng kening silet nah pokoknya kening silet maka tetap sama termasuk kemanjok patek ini kan ada sedikit ngecelatok misalkan dan kenikah sama juga harus disucikan 7 kali. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis ringan. Ini kan dalam membasuh keempat. Najis mukhaffafah mana apa? Baulus sobiyi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan selain ASI ibu dan masih belum berumur 2 tahun. Nikah. Jadi syarat dah setong bayi laki. Mun bini tak masuk, ketika langsung masuk kamu tahu sitok. Khusus laki. Mak bisa beda engki karena sarangan tak pada. Laseng kamu lihat apa ada. Mak bisa engki karena ini termasuk hadis. Mon bayi bini walaupun umur sebulan 2 bulan akan bi kotu pada bi teman ketika pada bi teman cok kotu berusia elu kada pada ketika kotu seram
Mon bayi laki umur laki dua tahun, sebelum 2 tahun pas selama kenika tak campur empasi, hanya minum ASI saja, maka akemi ketika akemi pakereng pada kenika pun ketesin air dalam tempat kenika langsung cem ikan mon bayi laki mon bini kotu proses pas kotu serang dari lokasi najis kotu akili mon akili buru cokok mon tak akili tak leceh. Kemudian nikah khusus sektor nih cuma mukhaffafah la mutawassitoh nikah punya mutawassitoh nikah punya contoh kemina manusia walaupun bayi gila kita umur 2 tahun ketika ini maka nikah termasuk mutawassitoh kotu eseram eswab namanya bang eseram walaupun ASI saja tapi termasuk perempuan maka tetap eseram dibersihkan. Nah, kalau laki-laki tadi monpon campur derenas empasi membantu air ASI misalkan makan bubur, makan pisang, makan apa, maka baru masuk kepada mutawassitoh. Nomor 2 najis mutawassitoh nikah adalah nomor 2 al-adharah, kotorannya manusia dan hewan-hewan yang lain. Sebudi karuan ketika mutawassitoh. Timun bodo tak usah sekompok pun saleker ikut niki kening kudu bersih mutawassitoh. Wadi nomor 3 wadi. Napa wadi? Wadi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki seketika memuncak yang namanya syahwat itu maka dikatakan itu wadi itu ketika kita sedang capek pas bersih keluar dari ketika dari kemaluan laki maka ketika namanya wadi biasa tempat capek pas juta-juta temu nggak sih bersih keluar. Kenapa najis? Karena ketika keluar dari lenjelan kami maka najis benih dari lenjelan mati benih tapi lenjelan kami. Nomor 4 madi ini kamu pun tepaan syahwat memuncak kanapso syahwat pas bersih keluar ketika nyaman madi ketika najis. Nomor 5 dere ini kan najis kecuali 2. Kenapa? Adalah jantung dan liver. Apa liver? Ate bi apa maturan? Koltongmolan taruh. Koltongmolan bi ate kan sape tak najis kan? Ate sape koltongmolan sape bi tak najis kan? Tanah. Oleh menderana ketika najis. Dan kadang beda orang sape beli derana tadi. Tetina apa namanya? Kebedeng-deng kan nyerap orang ketika dere najis haram tak lihat tampe mun tampe benih batu tidu bereng telo bereng tampe kan sekonik seketer muncet lah kerajaan dokter kenika muntai tambe dere sape sampai korban ketika tak kira lulus maka mendut sekedar untuk kebesaran untuk tampe benih ngalak kemudian senyumbung ini benih tampunya macet berarti lah sekenyang berarti kenika haram kenika najis tak lihat benyakan bolan ni tadi biasanya tak tahu apa geli pas dikuri pon tambuin ini kan najis haram. Kemudian yang keenam alqoih nana murni ikan najis mon nana si campur dere nana apanya nana rokok beda nana murni beda nana campur dere ketika juga termasuk najis namanya sodid mon koih ikan nana tapi tak campur bi dere mun sodid ikan nana si campur bi dere maka kenika tetap setuju najis. Kemudian muntah itu yang keluar dari mulut
setelah sampai kepada pencernaan, bodoh orang misalkan botol pas keluar ini kan najis. Mengenai baju sampai mengenai baju maka najis bajunya, najis. Anak penyaman model. Kemudian balgham nikah dahak balgham nikah cerita ditafsir dirinci oleh ulama. Mon keluar dari maiddah, dari pencernaan sama dengan muntah, maka hukumnya najis. Tapi kalau balgham itu keluar bukan dari pencernaan tapi dari kerongkongan atau dari otak turun seperti air ingus, maka kenikah suci. Yang 11 adalah al-ma'us sa'il min famin naim, air yang mengalir dari mulutnya orang tidur. Air apa ini? Air zam-zam. Jail kan? Jail nikah etafsir ulama. Orang mun azarin pas ajailan kenikah erinci beda khilaf. Kalau Ibnu Hajar mengatakan bahwa air liur yang mengalir dari mulut orang yang tidur itu suci, walaupun baunya antem. Walaupun baunya antem, asfar betning kuningan. Malam yatahaqqaq khurujuhu minal ma'iddah, selama belum jelas keluarnya dari pencernaan. Pokoknya buat kita jelas keluar dari pencernaan, kata Imam Ibnu Hajar suci. Jadi mun umpama joil banyak gambar petan garwa, peta Kalimantan, Jawa Timur. Maka walaupun menurut Ibnu Hajar, walaupun ketika bernana koning dan bau, maka tetap suci selama jail-jail itu tidak keluar dari pencernaannya. Bagaimana cara untuk mengetahui keluar dari pencernaan? Mungkin antara kepala dengan perut, lebih tinggi perutnya. Tak bental pas tahun berunjuk pas berjail. Lah nikah kemungkinan besar nikah dari pencernaan turun ke bawah karena frontolonan bolanya. Menurut Imam Romli mengatakan air yang keluar dari mulut orang yang tidur itu najis kalau dari pencernaan. Contohnya apa kok bisa tanda-tandanya dari pencernaan? 1. Bau dan segala antem. Nomor 2, bernana kuning emas. Kalau sudah bau kuning emas, kata Imam Romli, najis sudah. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar dari pencernaan. Mun Ibnu Hajar gelatan, walaupun kuning antem selama itu masih pakai bental, kepala masih lebih tinggi daripada perut, kuning bau tetap nikah suci. Kenapa? Karena kemungkinannya kecil dari pencernaan. Mun Imam Romli kan pokok mula kuning, mula benceng, makin nak bentalan, kenikah najis. Nikel, nurut si kakmat, nurut si kempang ke ini, karena si orang tendung dia ajaidan dia. Mun pas najis melolo kan nyasa bental melolo, tinggal si suci lewat aja. Ini kan jail, Kemudian susu itu selain susu manusia atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka itu najis. Ayam soson kacang, ayam soson anjing najis, kemudian anjingnya berpun najis. Ayam soson kucing najis karena tak ceut. Mun air soson sapi tenda najis karena apa? Dagingnya bisa ceut. Air susu kambing maka suci. Mun menus sama di kontainer suci.
Karena kenika karena akan masuk diminum oleh bayi. Walaupun bapak bayi kadang menginap gitu. Lampong. Kemudian najis yang nomor berapa? Yang 13 diantaranya adalah telur. Telur semuanya itu suci. Dari hayawan, baik hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu semuanya suci. Cuma telur kalau keluar dari bangkai sebelum mengeras, pada misalkan telur berkai mama, kita keras di lembut, orang berkai mati pas keluar pakai itu najis karena belum mengeras. Telur oreng ini kan najis. Telur, kemudian segereng kan pada wabah tak geli banyak tak mati kan secek yang lecak bertemburan benih nabui benih bejeng ya enten secek karena telur dari telur aja ya secek selama itu telur gitu maksudnya jadi gak secek. Oh iya, jail sape. Nah, jail sape gitu. Jail sape nikah kalau itu dari mulut sapi, maka itu tidak najis. Selama sapi itu tidak makan perkara najis. Karena yang dimakan kan rumput, saya makan kan apa bagian daunan, itu najis. Tapi kalau itu adalah keluar dari pencernaannya, apalagi pencernaan di tabung gawat, maka itu bisa najis. Tapi kebanyakan sapi ini akan ngalosen mancing akail, toju akail ini kan sapi mancing gadang tak ngakan kengel kailan. Kawan apa? Proses dari pencernaan kita halus iyo ke kita. Kemudian pas kail boleh deki kalau boleh. Jadi memang naik turun sirkulasinya begitu sehingga itu kemungkinan bisa najis. Karena dia itu menaikkan makanan yang ada di pencernaan untuk dihaluskan kembali. Jadi maka akan beda sampai makin diutoju arendu yang kailan cing mancing air kailan ada bisa ngobrol. Saya ngubu sini kaki juga toju again. Again tahu dan jadi kak. Cing mancing again. Dung tedungan again lagi. Apa sih again? Lempo tak lempo jadi. Iya, again mulai. Jadi ini nggak berarti mirip pada nak. Kemudian si ngocang lalu. Iya, kalau itu proses dari penghalusan yang ada di pencernaan dinaikkan, maka itu bisa najis. Nah, kan kok ngapuk? Oh, ora-oraan. Senikah. Kalau masalah pura-pura nikah, pura-pura kan soalnya senikah pereng nikah kan iolatin dimin pereng kan najis kan
kan berena tak najis kun kotor kalaben buter kalaben lampat aja lauk juga nenga sainga cuko telur kan tak najis juga sebab itu kan dimakan kita sisa-sisanya ketika kun kotor akhirnya cuci air selama airnya itu tidak najis nadain kabak dari pet kan cocok tapi air sekoni tidak mensucikan tapi suci tapi walaupun tidak mensucikan kemudian mari sini kan bersih kita bersih kun saya bersih ini kan soce juga saya caporin suara kan soce pada soce kun bersih kecuali mon pereng najis sabe kasih ngapo kalau saya bersoplina iyo soet pas sabe nengkanto maka saya ngebak saya bersih ini kan norok najis apa airnya semua ni makanya mon pereng najis ketika palain pengok korain seram wing palain pas ketika pipet seram pakili airnya soce mon pereng ketika tak najis kun kotor berarti tak perlu disucikan kun bersih esok clean mari ketika pas esok bersih mari ketika tak masalah karena tidak najis jika itu tak najis kan kecuali kalau perengnya pancin bersih najis dengan yang teman cowok kepin goceng maka ketika lain deki cepat polong deki bisa ditinajis selain kuahnya bakso kuah bakso najis tidak najis tidak apa karena itu termasuk nama bahwa najis tadi tumbuhan Bakso deleng nanti. Ini kan najis, jadi penting untuk najis ini kan hal-hal yang najis oleh namanya lagi jiriyah. Nah ini kebetulan ini kan jirroh. Apa jirroh? Jirroh nikah adalah ma yukhrijuhul ba'ir au ghairuhu lil ijtirah, sesuatu yang dikeluarkan oleh unta dan sejenisnya termasuk sapi dan segala tujuannya lil akli hadiyah untuk dimakan kedua kalinya ketika jirah yang bahasa Arab ngalosen jadi makanan karo sapi sebenarnya tahun pakai luar boleh pas ia losen ini kan nyaman jirah ketika termasuk najis kan menumpang biar maringin rebe pas ikan jilat nih sapi usuin ketika najis karena ketika pada jirah dekat tonika ada makanan yang dihaluskan sesumber dari pencernaan ini kan namanya jirah. Kemudian najis dukhon najasa asap najis asap ini kan najis juga asap nyaman ke atas ke rumah najis juga mon dari sumber dari najis seyober contoh celatong man ngukur celatong man merjemur becai pas ongkos celatong ni kan kening kagalambin sambian son bi celatong ni kan maka ni kasih becai kalambin dia tidak najis sesabole nah kalau gas itu hanya uap, bukan dibakar. Ini yang najis kalau dibakar. Dan di celatong yobon, pas beda kelapin becah, kening asap najis. Kalau cuma uap itu tidak najis. Contoh, celatong atau empok, kening are, kan beda okos, ngokos. Okos ini kapas men kelambi kening kelambi tak najis sebab kenapa? Karena tidak dibakar najisnya tidak ikut ketika pun uap pengelola apa ada di ulama sarang kalaban sebinteng ini kan beda lobak dorongan sedikit ini kan beda gas sama kan beda nyaman biogas kenika hanya gas uap daripada kotoran kenika mengena kalam bisa basah tidak najis. Kenapa? Karena itu uap sama dengan celatong campur are pas ngokos
karena uapnya keluar, maka itu tidak batal, tidak najis. Mun iyo pak noro alkosa, maka najis. Sama pada na kentok, kentok ini akan termasuk sapi tengkeni. Kan sapi tengkeni ini. Biar pas angkui kalampi atau sarung ngabaca yang kui pas akan ber najis sarung kan karena gini gak kuncoma uap. Kortak noro, yang bener kortak noro. Iya mon noro, cina jisa gede karena kentok karena noro kan gini kan. Sama nih. Jadi kayak gitu memang. Kalau uap itu tidak sampai menajiskan mengenai pakaian yang basah. Tapi mon oleh uberen adalah asapnya dari najis dengan pelantara apoi, maka ketika bisa jadi najis. Kemudian dikasih terakhir, ini kan dia mesti nyampaikan dulu. Dari mana? Dari mana? Terakhir. Cek yang beda dengan tahu catatan nama dia. Kenapa? Bengki motor dalam oleh. Saya terakhir nikah adalah rutubatul farji. Rutubatul farji cabecan kamalokna di drek ini. Maisok lah. Enggak jering gula pun nyampai yakin sih berdekat. Kalau tak sampai kan ilmu tak sampai yakin gula sih salah. Cabecana kamalokna di drek ini. Napa nikah rutubatul farji daguna ulama ma'un abyad mutaraddid bainal madi wal iraq adalah cairan yang warnanya bening putih tapi membingungkan antara madi dan juga keringat. King becari arah mati apa king pelok derma mau di antara itu. Maka ketika daguna ulama juga termasuk najis. Amit. Umpama. Jadi meriang kembali. Umpama. Umpama acarok. Ki guru bahasaan larak para adena sopu sempat acarok saja. Gelu nih. Sobung sekalah, sobung semenang. Ada sopu langsung FSA biwasit. Ambulan. Nah, tapi lah kadung acarok atemu maka geni kamu sona najis karena kening cabecan moson. Mun mereka sarung nggak dorok nah bangki ini kak gula pon ngakui bahasa sebut samar nih kini kan najis tapi gula nah kok tuh adus karena mereka carok walaupun tak lokal walaupun tak keluar dari kuna carok lolo tak misalkan tak keluar tapi sempat acarok yang jadi mau urusan mandi tetap mandi tapi nikah bahas masalah najis maka ketika pakai najis dalam bicara jangan jelek isetok mun mereka sarung asal enak mun ombang ajat sarung ngalakar najis berarti ki sarung ngalak najis mereka nikah dalam makan kuya salinan sarung sinarce dia becoy kan mandi lu apa nih mandi orang nggak mandi nikah orang nggak mandi ya walaupun dia jangan tak sempat keluar mandiin dulu becoy pon nikah kemarin nikah najis mau tawas si to banyak najis mau tawas itu nikah aja saking kan bitong boleh kita tapi nikah saya sebut dengan to sekitar 20 tahun insyaallah
bukan tentang najis bila bimbian nika mantene perenang estete kan najis sebab nika bahaya sholat apa sebelum nika bila bimbian nika mustasa. Muka manfaat, muka barokah. Al-Fatihah.